Sugeng Enjang, hari ini jam 4:30 pagi. Laporan plus pemberitahuan ya. Belum cuci muka ya. Bangun tidur langsung konten ya. Biar ini mencegah supaya apa? Tidak ada yang komen saya disuruh mandi lagi. Saya disuruh mandi ya. Makanya saya kasih pemberitahuan atau laporan ya. Saya belum mandi, posisi tepat bangun tidur pukul 4:30 pagi sebelum masuk di dinas permomongan. Ya nanti mungkin mandinya aja sekitar jam 6 setelah lari pagi. Ajo cing, ala ala ajo cing. Ya, ini tim Pak Prabowo membuat tim cyber ya. Apa? Membentuk 9 tim itu, kalau ya intinya menghina atau merendahkan Pak Prabowo itu mau didatangi sampai ke rumah-rumahnya ya. Ya sempat ngeri juga ya, tapi ya ginilah, harus fair-fairan ya. Pak Jokowi yang dihina sebegitu dahsyatnya ya, Mr. Angri sebagai menjabat sebagai Menhan ya, terus tidak ada tindakan apapun ya, sedangkan Mr. Angri belum jadi presiden, baru mau capres pun kalau bisa lolos ya, kalau nggak salah ada 98 advokat menggugat kalau batas usia presiden itu 70, sedangkan Mr. Angri kan berapa, 73 ya. Ya kalau mungkin gugatan advokat ini dikabulkan, ya otomatis Mr. Angri bisa gugur dengan sendirinya ya. Nanti yo semoga bisa menerima dengan ikhlas. Kata mantan presiden Gus Dur, orang yang paling ikhlas itu Mr. Angri ya, katanya kalau misalnya nanti nggak lolos jadi capres karena usia, ya harus ikhlas ya. Semoga Presiden Gus Dur itu omongannya bisa pas ya. Kalau Mr. Angri ini omongannya bener-bener orangnya itu benar-benar ikhlas ya. Semoga saja kalau tidak bisa nyapres, gugur karena umur ya, Mr. Angri ini bisa ikhlas. Nah, sebenarnya saya nggak ada dendam pribadi sama Mr. Angri ini, cuman sudah usia umur ya, tinggal menikmati hidup, karena umur kita itu nggak tahu sampai kapan ya. Uang banyak, mau ngapain ya? Ya minimal setelah seperti dulu-dulu lah, ketika bapaknya punya kasus kabur ke beberapa negara dengan identitas palsu ya. Dan sekarang mungkin para keluarga aktivis dulu sudah ya, ada yang beberapa memaafkan ya. Ya tinggal menikmati hidup sajalah Mr. Angri ini, kalau menurut saya ya. Sudah umur dengan memimpin negara yang begitu besar seperti ini ya, perlu skill dan stamina yang kuat ya. Karena patokan kita itu sebelumnya sudah Pak Jokowi ya, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana ya, menghadiri acara ini, menghadiri acara itu ya. Kalau Mr. Angri nggak akan sanggup. Ya mungkin benar kata Dilan ya, kalau di film Dilan kan, rindu itu berat biar saya saja, kata Dilan. Kalau kata orang-orang ya banyak yang bilang semua nggak akan sanggup biar Pak Ganjar saja. Nggak akan sanggup, nggak akan kuat biar Pak Ganjar saja. Itu slogan lagi rame terbaru ya. Ya. Ya mau Mr. Angri ini mau membuat
tim cyber. Nah, rakyat sudah pada ketakutan, belum jadi presiden aja sudah membentuk tim cyber sampai dituju ke rumah-rumahnya, sampai alamat detailnya. Ya, sedangkan patokan presiden saja ya, kita berpatok ke Pak Presiden ya. Maksudnya patok ya kita bisa melihatlah Pak Presiden dihina begitu dahsyatnya. Menhan sebagai Menhan tidak ada tindakan karena orang yang menghina ini pun masuk ke kubu Mr. Angri ya, dan pendukungnya udah begitu senang karena partai-partai besar masuk ya. Partai besar atasannya saya lihat dari medsos yang bawah, yang akar rumputnya itu ya juga memilih atau memperjuangkan Pak Ganjar menjadi presiden ya. Meski atasan ibaratnya tuh seperti ini, gerbong kereta ya, pemimpin-pemimpinnya atau pemimpin besarnya itu ada posisi kepala kereta itu, kemudi teknisi ya Kak, kemudi kereta, dan gerbong-gerbong yang di bawahnya itu akar rumputnya banyakan mana, coba pikir deh, daya tampungnya banyak mana, yang tempat kemudi kereta atau gerbong-gerbongnya, dengan catatan full orang loh ya. Ya meski sang kepala ini memilih gabung ke tim Mr. Angri, tapi gerbong yang banyak isinya itu beralih ke Pak Ganjar ya. Nggak usah takut lah, nggak usah khawatir ya, optimis dalam hidup kita juga perlu. Oke, bagi mendukung Pak Ganjar, kalau saya melihat pribadi ya, karena saya mungkin hampir ada di posisi Pak Ganjar, meski cuman berapa persen ya. Saya leader rumah ini, tetangga saya yang punya masalah-masalah selalu datang ke saya minta solusi ya. Terus kadang ada yang curhat tentang apa ya, bagaimana saya untuk meredam orang yang sedang curhat sama saya, yang ada masalah begitu bencinya sama orang tersebut ya. Saya nggak mau memamerkan diri saya sendiri ya. Cobaan hidup dulu yang begitu bertubi-tubi ya, nggak 1-2 kali, hampir semua saya sudah rasakan, dari namanya yang seksualitas, ekonomi ya, bagaimana harus tetap survive dengan ekonomi yang kurang mencukupi, bagaimana saya harus memberi gizi anak selagi tidak minum susu ya. Saya juga menjaga itu satu keluarga yang dari dulu, karena warisan dari era bapak saya masih hidup sampai sekarang, dari saya yang memantau, masih aja dikejar-kejar itu rumahnya mau disita sama anak-anak tiri bapaknya, masih saya pantau ya. Kasihan orang-orang seperti ini yang butuh keadilan, bukan saya yes enggak ya. Kalau saya menyinggol Mr. Angri, pendukungnya pasti marah, suruh saya memikirkan keluarga saya. Keluarga saya udah baik-baik saja Pak, saya pastikan. Tetangga saya juga saya pastikan baik-baik saja, sudah bisa menghadapi keadaan hidup yang begitu menantang ya. Bagaimana saya harus menjalin komunikasi keluarga besar saya yang dulu hampir terputus, supaya saya untuk mempersatukan kembali ya. Bagaimana saya berusaha untuk menyelesaikan konflik anak sama orang tua, itu saya alami. Saya intinya tuh suka ketenangan, kedamaian ya. Kalau ya saya jujur dulu mau share tentang riwayat hidup saya,
banyak tuh grafiknya tuh naik ya YouTube saya itu ya, karena mungkin melihat cerita-cerita kehidupan masa lalu saya kok mungkin ada yang prihatin, ada yang ya miris mungkin ya. Setelah saya masuk ke room politik, naik shoot turun, naik shoot turun, saya nggak masalah ya. Saya masuk ke room politik tuh kalian dulu yang mulai ya, karena presiden saya dulu dihina sebegitunya ya, saya nggak terima ya. Negara saya pun juga diobok-obok seperti itu, yang Ramah Sarita itu negeri-negeri bajingan yang membuat puisi seperti itu ya, saya nggak terima ya. Kurang nyaman apalagi saya hidup di negara ini ya. Waktu kemarin bisa jalan sehat dengan tenang, malam 17-an bisa berjoget ria bersama tetangga sekitar, pipis beol di rumah saya sendiri saya nggak perlu bayar ya. Makan pun saya bisa menikmati dengan tenang ya, walaupun terkadang pakai itu ikan asin ya. Kurang nyaman gimana lagi ya. Oke, saya ya pribadi orang juga yang pernah dirawat di RSJ karena problema kehidupan masa lalu yang mungkin apa waktu itu umur saya belum siap menerima dengan kenyataan yang ada. Saya sempat juga dirawat di RSJ. Pelajaran-pelajaran hidup yang datang kepada saya bertubi-tubi, saya melihat hanya seorang Pak Ganjar yang mampu. Kalau Pak Anies, wah, bless, saya nggak ada ini ya, nggak ada respect maupun respon. Kalau Mr. Angri sebetulnya tuh ya pola pikirnya ya mungkin pola pikir tempo dulu seperti saya ini, kelihatan wah modern, tapi faktanya Mr. Angri ini masih pemikiran-pemikiran yang jadul. Ya cukup sekian ya, tolong supaya masyarakat biasa berdemokrasi dengan tenang. Kalau Mr. Angri ini membuat tim cyber untuk sampai ke alamat-alamat, kalau menyenggol Mr. Angri ya mau didatangi ke rumah-rumahnya ya, harus fair-fairan dong. Pak Presiden aja yang dihina sebegitu dasarnya, santai saja ya, meski agak kesal juga terkadang curhat ya. Kalau bisa diurungkan, nanti malah masyarakat berpikir ulang. Ayo, kalau bahasa Jawa kata-katanya ayo durung jadi presiden wae wis membentuk tim, nek sing ngomong ke Mr. Angri ora atau sesuai fakta, aku dikira fitnah terus didatangi rumah medeni ya. Ibaratnya seperti kalau orang Jawa ngomong ya, sudahlah nggak usah pakai gitu-gituan ya. Lihat aja presiden kita yang dihina begitu dahsyat ya, tetap fokus dan kerja dengan tujuan beliau ya. Sekali lagi, hanya Pak Ganjar yang sanggup, hanya Pak Ganjar yang mampu, hanya Pak Ganjar yang bisa ya. Dah, oke.